Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renapsari Daily, NPM 18753022. Di sini saya akan memberikan tutorial paket tracer configuring multi-area OSPF V2 atau mengkonfigurasi multi-area OSPF versi 2 paket tracer 9.2.2.6. Sebelum saya menjelaskan tutorialnya, sebelumnya kita isi dulu user profile, isi dengan nama kita. Jika sudah, kita klik OK. Baiklah, kita lanjut. Kita lihat di sini ada dressing table R1, R2, dan R3. Di sini ada IP address, booknet mask-nya, OSPF versi 2 areanya. Kita masuk ke latar belakang. Di sini tujuannya dulu, di bagian ke-1 kita mengkonfigurasi multi area OSPF versi 2, dan di bagian 2-nya kita akan memverifikasi multi area OSPF versi 2. Sebelumnya kita masuk dulu di background. Di sini ada keterangan. Dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi multi area OSPF versi 2. Jaringan sudah terhubung dan antarmuka dikonfigurasi dengan pengalamatan IP versi 4. Tugas kita adalah untuk mengaktifkan multi area OSPF versi 2, memverifikasi konektivitas, dan memeriksa pengoperasian multi area OSPF versi 2. Pertama yaitu konfigurasi OSPF versi 2. Di sini ada langkah satunya, konfigurasi OSPF versi 2 di R1. Konfigurasi OSPF versi 2 pada R1 dengan ID prosesnya 1 dan ID routernya 1.1.1.1. Untuk langkah keduanya, yaitu mengiklankan setiap jaringan yang terhubung langsung di OSPF versi 2 di R1. Konfigurasi setiap jaringan di area penugasan OSPF versi 2 sesuai dengan tabel pengelamatan. Di sini ada nanti untuk dikonfigurasi di R1, networknya segala macam. Dan itu masuk ke langkah 3, yaitu konfigurasi OSPF versi 2 pada R2 dan R3. Ulangi langkah-langkah di atas untuk R2 dan R3 menggunakan masing-masing ID-nya, yaitu 2.2.2.2 dan R3-nya 3.3.3.3. Masuk ke langkah 2, yaitu memverifikasi dan periksa multi area OSPF versi 2. Langkah satunya verifikasi konektivitas ke masing-masing area OSPF versi 2. Yaitu langkah 2-nya menggunakan perintah show untuk memeriksa operasi OSPF versi 2 saat ini. Gunakan perintah berikut untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi multi area OSPF versi 2 Anda ini. Di sini ada question-nya, ada beberapa pertanyaan. Kita jawab dulu satu-satu pertanyaannya. Di sini reflection pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Which routers are internal routers, atau router mana yang merupakan router internal? Router internalnya yaitu R2 di sini. Yaitu ke pertanyaan kedua, which routers are backbone routers?
router mana yang merupakan router backbone. Router backbone ini R1, R2, dan R3. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Which routers are border routers? Border routersnya itu maksudnya router mana yang merupakan router perbatasan wilayah ini. R1 dan R3. Lanjut ke pertanyaan keempat. Which routers are autonomous system routers? Atau router mana yang merupakan router sistem otonom? Router sistem otonom ini semua router yang terhubung ke OSPF area. Lanjut ke pertanyaan kelima. Which router are generating type 1 LSAS? Atau router mana yang menghasilkan LSA tipe 1? Yaitu semua OSPF routers yang menghasilkan type 1 LSA. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Which routers are generating type 2 LSAS? Jawabannya maksudnya router mana yang menghasilkan LSA type 2, yaitu router yang ID-nya 4.4.4.4, 5.5.5.5, 6.6.6.6, dan 9.9.9.9. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Which routers are generating type 3 LSAS? Atau router mana yang menghasilkan LSA tipe 3? Yaitu router 1 dan router 3. Pertanyaan ke-8. Which routers are generating type 4 and 5 LSA? Atau router mana yang menghasilkan LSA tipe 4 dan tipe 5? Jawabannya nggak ada, karena nggak ada jaringan ASBR. Lanjut ke pertanyaan ke-9. How many inter-area routers does each router have? Atau berapa banyak rute antar wilayah yang dimiliki masing-masing router? Jawabannya R1 dan R3 2 inter-area. R2 yaitu 4 inter-area. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu why would there usually be an ASBR in this type of network? Atau mengapa biasanya ada ASBR dalam jenis jaringan ini? ASBR digunakan untuk menghubungkan external routing domain. External routing domain. Oke. Di sini semua pertanyaan sudah kita jawab. Selanjutnya kita masuk ke perutingan. Kita mulai dari R1. Kita enable terlebih dahulu. Enable configure terminal. Lalu router OSPF 1. Selanjutnya kita masuk ke router ID-nya, karena ini router 1, jadi router ID-nya 1.1.1.1. Lanjut ke log agency change. Selanjutnya kita isi networknya, tadi ada di sini.
ini kita copy aja. Ini copy juga yang ini. Lalu copy juga yang ini. Jika udah selesai. Selanjutnya masuk ke routingan router 2 atau R2. Jangan lupa enable dan configure terminal untuk masuk. Yang pertama router OSPF 1. Selanjutnya router ID-nya, karena ini R2, jadi router ID-nya 2.2.2.2. Log agency change. Sama kayak ini, cuman ini diganti 2.0. 2.1.0. Areanya area 0. Ini area 0. Dan ininya kita ganti 2. Ini sama, cuman ini diganti pakai 2. Sama, ini sama. Cuman ini diganti diganti 10.4. Areanya 0. Ini sama persis, udah deh selesai. Lanjut ke router 3. Enable, configure terminal, router OSPF 1. Lalu router ID-nya, karena ini 3, jadi router ID-nya 333. Lanjut log agency sama, cuman ini nanti diganti ada beberapa yang diganti. Sepuluh 4 area 0. 2 0.
Ini 255 diganti. Areanya 2. Sama. Cuman ini diganti 1. Ininya diganti 255. Areanya 2. Udah DN. Karena ini udah semua, maka sudah selesai. Ini kalau mau kita lihat dulu, kalau untuk informasi tentang implementasi multi areanya di sini tapi ini udah selesai, completionnya udah 80/80, itu artinya kita sudah merouting semuanya. Udah deh. Baiklah, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.